Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, muslimah salihah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis taklim azizah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah sampai di tempat ini senantiasa berada dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Setelah kemarin kita ketemu Syawalan ya, sekarang kita pada tema yang intinya menata kembali keluarga kita gitu ya. Jadi kalau digambarkan terjemahan dari rumah tangga muslim itu adalah bagian dari istana sebenarnya, yang sering kita insya Allah gak asing lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rumah kita itu adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga harapannya rumah ini menjadi center segala kegiatan ya, yang ketika ibu-ibu semuanya, suami kita ya, terus kemudian juga anak-anak kita mau berkiprah keluar, itu diawali dari rumah yang menyenangkan, rumah yang penuh keberkahan, rumah yang di situ kalau digambarkan kita keluar itu lobet gitu ya, masuk ke rumah itu jadi bisa dicas gitu ya, sehingga baterainya bukan baterai biasa. Kalau kita mau sebut merek nanti dikira promosi ya, Alkalin, nah kayak gitu ya. Alkalin itu gambaran baterai yang oke ya, kencang dahsyatnya kayak gitu. Cuman persoalannya sekarang itu adalah banyak keluarga-keluarga yang sudah bergeser jauh dari apa? Dari nilai-nilai Islam ya. Sehingga nanti kita akan coba, Masya Allah, teknologi boleh, harus itu. Kita harus mengikuti karena anak-anak kita itu hidup di zamannya, ya. Maka kita harus didik mereka sesuai dengan zamannya. Ibu-ibu juga harus mengikuti, gitu ya. Bagaimana perkembangan teknologi itu kita nggak boleh ketinggalan. Tapi di sisi yang lain, gitu ya, milenial ini rupanya sudah menggeser dari kehidupan keluarga yang tadinya gitu ya, nilai-nilai Islam itu bisa di rumah itu dirasakan, masuk rumah adem, terdengar tilawah, semua anggota keluarganya rajin ibadah, semua saling hormat menghormati, saling menghargai. Tapi ini rupanya dengan teknologi yang luar biasa dan perkembangan peradaban yang luar biasa menggeser itu semua. Harusnya tidak. Nah, makanya bismillah kita angkat, yuk kita benahi, berawal dari MT Azizah ini gitu ya. Kita coba tata. Kok kadang kita kenapa ya kalau di rumah kok sumpah kita. Ada yang merasakan begitu? Panas, pinginnya keluar aja, nggak betah di rumah. Atau suami kita baru naruh tas, pulang kerja, nyampe rumah nggak betah. Akhirnya keluar, ngopi lah, ngobrol dengan temannya di luar lah. Atau anak-anak kita. Nah, ini ya, tanda tanya besar. Sudah, pokoknya evaluasi aja. Nggak usah tengok-tengok ke keluarga lain gitu ya.
Kenapa anak-anak kita nggak betah pengennya main di rumah temannya, yang ini, yang itu, yang katanya asik, yang oke, ibunya gimana, Masya Allah ya. Baik, nanti kita akan lihat semuanya. Kita mau kembalikan esensi keluarga itu kepada esensi Islam itu, mana yang perlu kita benahi? Ditata dari yang mana dulu? Baik, yang pertama, ibu-ibu sekalian, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita lihat adalah di dalam rumah tangga itu ditegakkan nilai-nilai ibadah. Jadi intinya rumah tangga itu tegak karena di dalamnya nilai-nilai ibadah dilakukan. Kalau kita mau tengok terus ibadah yang seperti apa, terus bagaimana caranya kita benerin, kita mengevaluasi ini bagaimana gitu ya. Yang pertama kita harus lihat prosesi ibadah ini. Kita menikah itu adalah dalam rangka menyempurnakan setengah agama. Bu, kalau sudah terlanjur, kemarin kita nggak ada niatan begitu, bagaimana gitu ya. Yang ada adalah sekarang, mulai dari sekarang dibenahi lagi bahwa kita ditemukan oleh Allah dengan pasangan yang sampai akhirnya, mohon maaf gitu ya, beranak pinak, ini bahasa kasar ya, beranak pinak, berketurunan, diberi amanah anak, yang sampai mungkin sekarang ada yang banyak yang sudah punya cucu. Masya Allah gitu ya. Itu karunia Allah yang sangat luar biasa. Jangan sampai kemudian nilai kita salah dalam menilai pasangan pernikahan itu. Tahu gini, rausak nikah, sumpah, urusan banyak, persoalan banyak. Ada yang merasakan gitu? Maaf ya, jadi kita tengok, bukan kita bahasa ininya mungkrik yang sudah tertata, bukan, tapi meluruskan niat ini adalah bagian dari yang ini nanti apa yang kita kerjakan itu akan ada nilai ibadahnya gitu loh. Kalau salah niatannya, maka kita khawatir dari apa yang jempadi kita lakukan itu Allah tidak nilai bahwa itu adalah sebuah ibadah. Setengah diri menikah itu kan diawali dari milih jodoh, bagaimana itu ya, yang barangkali sekarang punya putra putri ya, anak gadis, anak laki yang sudah siap menikah gitu. Maka tolong ibu-ibu ditata benar niatannya, jangan menikahkan putra putrinya hanya gara-gara malu sudah usia. Ada yang begitu, kamu tuh sudah umur segitu kok belum dapat, cari dong. Akhirnya nyari, di mana nyarinya? Nggak jelas. Yang penting dan itu dan dinikah nih, Masya Allah. Selama dari status pertama anak jomblo kemudian menikah, tapi persoalan akan muncul setelahnya. Hati-hati ini ya. Makanya ini ditata kembali sebagaimana pelajaran yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kalau awal kita salah dalam berniat, yang kemudian mungkin bisa jadi sampai sekarang, iya, dulu aku memilih dia yang sekarang menjadi pendamping saya, itu karena saya tidak mau dikasih tahu kadung cinta. Orang tua ngasih masukan ini nggak mempan, saudara ngasih masukan ini nggak mempan jalan. Ternyata setelah menikah benar apanya, mohon maaf begitu ya. Barangkali aja kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, mungkin kelihatan aslinya, karena kalau sudah menikah itu kan begitu ya. Kalau masih apa ya, mudah-mudahan bukan dalam kategori pacaran yang kemudian kita sudah na'udzubillah min dzalik ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, mudah-mudahan tidak. Tapi paling tidak ketemu aja kan, maaf sekali. Kalau orang lagi begitu kan, penampilan oke, baunya harum, kata-kata ditata gitu ya. Terus kemudian sikap juga sangat-sangat bagus, sangat indah, sangat mempesona gitu. Tapi begitu sudah menjadi pasangan, ketok aslinya kadang-kadang itu. Iyalah, ternyata kayak gitu. Nah ini yang kadang-kadang kemudian membuat kita, ya Allah, iya, dulu saya menikah sama beliau itu gara-gara apa sih, gitu ya. Nah, makanya sekarang yang udah jalan, udah kemudian dikasih putra, dibenahi niatnya.
Karena kita ibadah kepada Allah, karena kita luruskan, ya Allah, alhamdulillah, apapun kondisinya sudah kita terima, yuk dibenahi bersama. Karena apa? Menyempurnakan setengah din tadi, disempurnakan lagi setengahnya bersama dengan pasangan, ya, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak dan anggota keluarga. Masya Allah, luar biasa. Lah ini kalau kita tuh nggak memahami, akhirnya apa? Maaf ya, jadi pasangan ketahuan ternyata, mohon maaf, grade terentek untuk belajar agama itu rendah misalnya, sementara kita ibu yang semangat gitu kemana-mana majelis taklim ikut ke sana ke sini dan lain sebagainya, sehingga ilmunya banyak, sementara suami tidak. Apa yang terjadi? Enggak sejalan. Yang satu ke utara ke sana ke sana ya, yang satu ke selatan, jalan itu tidak bisa ditemukan, ngalor ngidul terus. Ya Allah, stres tidak? Stres kita, pusing. Akhirnya rumah tidak menjadikan baiti jannati, yang ada justru malah kayak di neraka. Duh ya Allah, aku kok ngalor ngidul terus, padahal kita pasangan, padahal kalau kita di kamar kita sekasur misalnya gitu ya. Tapi kenapa pas mau menentukan segala sesuatu kita susah untuk ketemu? Insya Allah ya. Dan berikutnya, setelah kita pahami bahwa kita menikah itu karena menyempurnakan setengah din, ingat Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah gitu kan. Jadi kita semua diciptakan oleh Allah itu tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Sehingga apa yang terjadi dengan ini, Bu? Apa kita terus sholat, terus puasa terus? Enggak, ada waktu-waktunya ya. Segala macam bentuk aktivitas yang kita kerjakan, terutama ibu-ibu ini ya, niatkan karena ibadah kepada Allah. Bangun tidur, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, Engkau sudah, kita bersyukur ya kepada Allah karena Allah sudah menghidupkan kembali setelah semalam. Maaf ya, dalam bahasa ininya itu kan dimatikan gitu ya. Banyak loh yang bangun tidak bisa bangun ya, tidur bablas itu banyak. Tapi kita dikasih karunia oleh Allah hidup kembali. Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah yang kemudian sebelum melangkahkan, menginjak dari tempat tidur, kita niatkan, ya Allah. Kita kan terus mikir, ini bangun jam berapa? Misalnya bangun jam 3, kita terus kemudian mungkin sholat tahajud. Ketika bangun jam 4 juga sama, masih ada sisa, kemudian bisa witir dan seterusnya. Terus setelah itu kita sholat subuh, dan agenda selanjutnya mulai dari bagaimana kita zikir pagi, kemudian kita baca Quran, kemudian kita melakukan aktivitas yang setiap hari secara fisik harus kita lakukan, misalnya membuatkan teh untuk pasangan, menyiapkan sarapan untuk keluarga dan lain sebagainya. Semua niatkan karena ibadah kepada Allah, maka nilainya pahala luar biasa. Nah, dampaknya apa ini nanti? Kalau niatan kita dalam rangka ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah ya. Bukan untuk cari pujian dari suami, bukan cari pujian dari anak gitu ya. Sehingga walaupun tidak dihargai jangan sakit hati gitu. Nah itu kadang-kadang kan enggak. Ini belum ditata sehingga apa? Begitu naruh minuman, kadang-kadang karena terburu-buru, karena waktu sudah mepet tuh anak-anak kadang nyentuh makanan itu dengan suka-suka gitu ya, paling ngambil sedikit atau kadang baru disendok sudah karena nggak sesuai dengan seleranya kemudian dikembalikan, atau pasangan kita yang minum teh kadang nggak selesai, nggak ada komen. Nah, kita sudah muncul sesuatu yang tidak enak. Oh, kayak isu nggak leren, ternyata nggak ada penghargaan, makan aja kayak gini. Sakit hati. Yang begini menghabiskan energi ya. Kalau kita niatnya karena ibadah kepada Allah, sudah, kita yang penting menyediakan, insya Allah semua sudah ada catatannya ya, karena semua amal yang kita niatkan karena Allah
walaupun sebesar biji dzarrah, ya, biji sawi itu semua ada catatan pahala. Udah nggak usah kecil hati, ya, nggak dihargai, nggak usah nangis, nggak usah. Ada yang nangis, ada loh Bu, anaknya berangkat sekolah sama ayahnya diantar sekalian, brebes milih, ada yang begitu tuh, kok nelongso banget, nggak dihargai, kita jempalinya kayak gitu ya. Nah, kasihan ya. Jangan seperti itu. Kita mungkin melihat karena ibu-ibu itu kan bagian dari dinas kebersihan ya. Ada teh nggak habis, kita yang habisin. Ada lauk nggak habis, kita yang ini. Makanya ya, ibu-ibu tuh kalau mau kurus susah ya. Nah itu udah dinikmati aja ya Allah, iya. Udah sayang lah. Kita udah ini, mudah-mudahan berkahnya ada di bawah, semuanya kita yang dapat kayak gitu. Dan salah satu keberkahannya yaitu ya berat badan naik gitu ya. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ibu, kalau niatan kita untuk ibadah kepada Allah nggak cepet capek, nggak ngabisin energi, udah semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya sekali-kali kita butuh ya untuk diapresiasi, untuk dihargai itu butuh. Tapi bukan itu tujuan kita. Sudah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Yuk ditata lagi sehingga apa? Energi ibu-ibu semuanya itu nggak habis di situ, ya. Nah, makanya ada forum-forum seperti ini adalah dalam rangka refresh, ya. Setelah udah pagi kita selesaikan, kalau Sabtu semua libur ya sekolah. Enggak ya, enggak semua ya. Nah, paling tidak itu kita ketemu dengan teman-teman, insya Allah semua kita senasib, ya. Senasib nanti bersama-sama masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bayangin kalau ibu di rumah berbes milih, nggak datang ke majelis, nggak ikut kajian, habis kurus nanti, terus dada tuh sesek nih. Makanya penting ya, ini bagian dari kemarin kan kita sudah sampaikan ya apa yang disampaikan Imam Ghazali itu, bahwa menuntut ilmu ya bagian dari bagaimana pemberian pemenuhan terhadap otak kita itu kan santapan bergizi ya. Jadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bersilaturahim itu masya Allah ya. Jadi bagian dari yang kemudian Allah akan berkahi obat hati yang sesak, pikiran yang jenuh itu akan menjadi obat. Nah makanya bisa dirasakan ya. Nyesel kita kalau tidak datang, nyesel kita kalau nggak keluar rumah. Tapi dalam tanda petik tadi sudah minta izin kepada suami. Minta izin nggak tadi? Ojo malah ngelimpek gitu. Mumpung raro dan udah baik, wah ini gawat ini ya. Usahakan izin ibu ya, karena menuntut ilmu insya Allah suami kita itu mengizinkan ya, karena apa, insya Allah kita kalau habis dari majelis taklim kan jadi solihah semua ya. Ini senang jadi waskono dan mangkat malah gitu biasanya, karena pulang-pulang mesti Pak ngunjuk opo kopi opo teh, sing biasanya ratau nawarin gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari yang kemudian kita bisa meluruskan kembali bahwa segala aktivitas yang ibu-ibu kerjakan itu tidak ada yang sia-sia selama niatannya karena beribadah kepada Allah. Nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih rumah, semuanya niatkan karena Allah. Sudah, gembrenengnya dikurangi ya. Jadi Mas apa? Udah ditahan ya Allah. Kayak tawon sampai anaknya bingung ya. Kayaknya ibu kilo ngopo, kayak mau ngomong terus apa juga yang diomongin, siapa yang salah juga nggak tahu kan, anak-anak kadang-kadang gitu ya. Baik, yang pertama itu. Jadi rumah ditegakkan atas landasan ibadah. Semua yang kita kerjakan dan bahkan ibu kondisikan deh anak-anak kalau kadang-kadang bikin kita sebel ya. Udah kok itu turu lagi ya, jangan digerenang itu turu ya, dibagi pekerjaannya itu, kasih dia tanggung jawab agar apa, dia tidak turu dan kemudian sanggup membantu meringankan, walaupun sebenarnya
Kita mengerjakannya bisa, tapi kondisikan anak-anak biar dia ngeh ya, bahwa nanti dia hidup tidak bersama ibu sama ayahnya terus, dia nanti akan mandiri, dia nanti harus peduli juga bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Baik, yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai Islam dipraktekkan di dalam rumah itu secara utuh ya. Nilai-nilai Islam dipraktekkan di dalam rumah secara utuh atau secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Islam yang kita pahami, Ibu, penjenengan repot-repot hadir di majelis ilmu kan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri ya dari urusan keilmuan. Jangan cuma ditulis. Jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini harus diinternalisasi. Maksudnya apa? Dipraktekkan di keluarga itu. Sudah dipraktekkan? Ini penting. Untuk apa? Agar stabilitas keluarga yang kita harapkan bisa sakinah itu akan kembali bisa didapatkan karena ilmu ibu-ibu yang hadir di majelis taklim dipraktekkan di keluarga. Susah Ibu, loh. Emang susah ya. Tapi ini nanti endingnya adalah keluarga yang samaro, sakinah, mawadah, warohmah. Itu bukan hanya untuk pengantin baru, ya. Itu bukan hanya untuk kita ucapin ketika ada orang yang menikah, mudah-mudahan keluarganya samawa, mudah-mudahan samawa, mudah-mudahan samawa. Buat kita mana? Buat kita adalah ilmu yang sudah kita dapatkan, kita praktekkan. Terus caranya kerjasama dengan pasangan, kerjasama juga dengan anak-anak. Sekarang tuh maunya sendiri-sendiri. Era milenial itu sudah anak sibuk dengan urusannya sendiri, ibu sibuk urusannya sendiri, ayah juga sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga rasa-rasanya masuk ke rumah itu hanya untuk, mohon maaf gitu ya, tidur pagi, keluar lagi, ini untuk tidur, makan, keluar lagi. Tidak kemudian difungsikan dengan baik bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita, ya Allah, ibu itu dapat ilmu bagus ya, gimana ya caranya, bu disampaikan gitu. Nah ini adalah butuh perjuangan dari ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan yang kemudian yuk dari mana dulu kita mulai, kita bikin kesepakatan. Jangan pelit. Jangan juga enggan karena ketika kita sampaikan mungkin kita tidak dihiraukan. Pandai-pandai dengan cara yang mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya, kalau anak-anak itu kan paling tidak suka kalau diceramahin. Wih, ibu tadi dapat, ayo kalian duduk. Kalian duduk dengerin, tadi itu gini-gini bla bla bla. Apa kata anaknya? Radong, ramau dengerin. Terus, maaf ya, ada kata-kata jelek. Pasti jangan tersinggung. Alah bu, makanya ini triknya. Bagaimana nanti untuk yang kedua, hadirnya qudwah di dalam keluarga ini nanti dalam rangka ini mempraktekannya ini, ya. Jadi tadi yang kedua, bagaimana nilai-nilai Islam itu dipraktekkan di keluarga secara utuh, dan kemudian yang ketiga ada hadirnya qudwah atau contoh di dalam rumah tangga, ya. Hadirnya qudwah atau contoh di dalam rumah tangga untuk apa? Untuk melihat dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan itu di rumah dipraktekkan, ya. Qudwah, contoh paling efektif adalah kedua orang tuanya. Nah ini terkait antara nomor 2 dengan nomor 3. Jadi anak tidak mau diceramahin, suami kadang mohon maaf ya, mohon maaf, paling sudah bisa nebak. Suami itu kadang-kadang kalau dikasih tahu istri, jadi ngerti nek itu tuh bener, tapi kira-kira apa yang ada? Gengsi, ya.
Masa aku kok diajarin istriku? Kadang begitu. Walaupun sebenarnya beliau juga nggak tahu dan tahu apa yang disampaikan suaminya itu adalah benar. Istrinya itu adalah benar. Tapi untuk kemudian menerima dengan ekspresi, "Bu, iya ya Bu, gitu kan?" Enggak. Cuek, kadang nggak dengerin. Istrinya ngomong apa saja, sehingga istrinya ngomong sebel. Ya Allah, ngomong ngalor itu mau dicuekin, ngadepnya enggak. Apalagi dengan kata-kata halah, wis rasa ceramah, kadang ada yang gitu ya. Itu ibu jangan kemudian berhenti sampai di situ, ya. Oh, berarti nek tak ceramain atau tak sampaikan, enggak nerima beliau. Caranya apa? Kasih contoh dari apa yang sudah kita dapatkan. Bismillah. Kalau saya dapat ilmu untuk bisa ikhlas, tidak gembreneng, coba habis dari taklim jangan gembreneng. Yuk, ikhlas itu coba dicontohin gitu ya. Terus kemudian, maaf ini kakinya mulai protes, keringgingan ya. Jadi saya posisinya maaf kalau tidak sopan ya. Jadi begini. Nah, misalnya juga ketika kemudian bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang apa ya, kalau barangkali yang mudah itu untuk menegakkan sholat, untuk kemudian menjalankan ibadah-ibadah seperti puasa dan seterusnya, atau adab-adab kepada orang tua atau ke siapa, contohin tentang sedekah, contohin rumah sudah kita sediakan kenceleng yang setiap hari kita isi untuk mengajak mereka berbuat dari apa yang sudah kita pahami tentang sedekah, tentang zakat, tentang apa, itu contohin ya. Jadi kita tidak berbicara banyak tapi langsung kasih contoh, baru kalau mereka tanya kita jawab. Siap? Susah apa mudah? Perjuangan, insya Allah ya. Apa yang ibu niatkan, renungkan buat keluarga, itu bagian dari yang insya Allah Allah ijabah, karena ibu adalah sosok yang luar biasa. Berjuang mencari ilmu, berjuang untuk bagaimana mengembalikan keluarga agar ya Allah iki kok omah, maaf ya dalam tanda petik, koyo kuburan kadang, rumah kayak tempat karaoke misalnya, atau rumah kayak wong iki lengkap tapi kok meneng-menengan guyu, tapi guyu dewe-dewe sana guyu nggak nyambung gitu ya. Kan sayang kalau begitu ya. Makanya ini kita ketuk ya, ketika kamar anak terkunci, ketika mereka asik dengan di kamarnya, cobalah kita panggil sekali-kali, makan bareng. Udah, waktu makan gak usah banyak ngomong ya, makan aja gitu ya. Ibu masak enak, hari ini spesial, yuk kita makan. Kok pas makan diem semua, suasananya gak nyaman. Nah, ibu sudah siap dengan celetukan-celetukan yang itu nilainya adalah ibadah. Nilainya apa? Yang barangkali kita sadarkan kepada mereka, ya Allah, banyak ya teman-teman kita itu yang mau makan aja susah. Kita karunia Allah, ada makanan, ada ini. Coba dengerin komentar mereka seperti apa. Tapi jangan banyak-banyak gitu ya, ngomongnya maksudnya. Udah habis itu kok diam lagi, ya sudah, berarti besok triknya beda lagi gitu ya. Jadi memang ibu-ibu itu harus punya kreativitas. Jangan sampai gampang ngambekan ya. Alah, kalau ngono aku kesel. Wis masak, wis resik-resik, wis umbah-umbah, disediani makanan. Ya kok ngono misalnya. Jangan ibu ya. Stabilitas nasional tergantung di tangan ibu-ibu semuanya. Ya, buat keluarga itu asik, buat keluarga itu berarti ada atau tidak ada kita. Jadi ada atau tidak ada kita itu ada beda gitu loh. Wah, kalau nggak ada ibu nggak seru. Nah, kayak gitu tuh, wah poin banget ya, poin banget untuk bagaimana kita. Oh, berarti ini ada peluang sebenarnya. Peluang untuk apa? Beramal soleh. Peluang untuk menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang seru, yang oke, dinamis. Urusan dekatnya sama Allah gitu ya. Nah, itu baik ya. Pertama, kedua sudah, kemudian ketiga sudah, keempat. Yang keempat,
Masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, ya. Masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulur ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Pertama, imam. Yang kedua, laki-laki adalah pemimpin dan di rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, ya. Terus kemudian perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi ini hadisnya sahih, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi di sini hadis ini posisi syariat tadi, kita tahu bahwa di dalam rumah tangga kita itu ada imamnya, ada pemimpinnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Tapi wanita juga memimpin di situ. Apa yang dipimpin? Di rumah tangga suaminya dia menjadi pemimpin, ya. Untuk mengelola, untuk menjaga, dan seterusnya. Saya gambarkan di sini. Yang pertama dulu kita pahami bahwa laki-laki itu pemimpin. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, ketika penjenengan semua dikasih karunia talenta yang luar biasa oleh Allah. Sering saya sampaikan, ya, perempuan tuh ujian paling berat tuh untuk taat kepada suami itu di sini. Dia cantik, solihah, kaya raya, nek mengerjakan apa-apa bisa tuntas, singkat, cepat. Qadarullah, suaminya itu sabar, lemah lembut, bukan lemah gemulai, bukan, ya. Jadi di sini maksudnya itu nek mengerjakan apa-apa tuh pertimbangannya banyak, pelan-pelan. Rata-rata nih perempuan sabar tidak dengan ngadepin suami macam begini? Ya. Ngaku, ya. Rata-rata nggak sabar. Oh lanang kok halus mah, rata-rata begitu. Tapi masya Allah, ya, jangan punya kelebihan yang banyak ketika tidak berhadapan dengan suami yang macam begini, yang pelan, sabar, perhitungan banyak. Mungkin semua sudah ditabrak, tidak karuan dalam rumah tangga itu. Rata-rata wanita begini kan wanita ngaku aja, ya, ngerasa aja gitu, ya. Nggak bertahan, serudak-seruduk, rodoan, ya, agak gitu maksudnya. Terus apa-apa tuh pengennya tanpa pertimbangan yang banyak, yang penting cepet, cak, kayak gitu. Sementara suaminya ini dihadirkan di hadapan panjenengan sama Allah itu digunakan sebagai rem, ya. Sik tobu, alon-alon, dipikir dhisik, iki lek ngene kok dampaknya apa? Pertimbangannya biasanya banyak banget. Dan ini fitrah laki-laki, jangkauannya luas. Orang seruduk-seruduk seperti kita yang pengennya opo-opo cepet, opo-opo ndang, tapi dampaknya tidak dipertimbangkan. Kadang-kadang begitu, ya. Makanya di sini mohon maaf gitu, ya. Enggak apa-apa, jatuh biarin. Biasanya gitu, ya, kita yang punya kelebihan ini juga merasa, maaf ya, sering ya kita rasakan ada wong lanang kok. Akhirnya ketika kita dikasih tahu, nggak mau dengerin, halah pak, nah kayak gitu udah, nggak betah, nggak menghargai, masya Allah, hati-hati, ya.
Ditemukannya kita dengan pasangan seperti itu, Allah sudah atur, Allah sudah ukur bahwa kita itu cocok sama beliau. Saya sering gambarkan gelas sama tutup, ya. Sama kira-kira Ibu? Enggak toh? Nah, ditutup. Karena enggak sama, karakternya juga enggak sama. Karena enggak sama, talentanya juga enggak sama. Biasanya sering sekali saya sampaikan, kurang ada di kita, lebih ada di suami, ya. Lebih ada di kita, kurang ada di suami. Kalau sudah ketemu, berkolaborasi, betah, harus. Jangan sampai sekarang mek gresulo, ya Allah. Ham aja gitu loh. Karena merasa nggak puas dengan pasangan yang diberikan oleh Allah. Enak ya, seringnya lihat rumput tetangga akhirnya lebih hijau. Ya bagaimana rumput tetangga gak hijau? Rumput kita nggak pernah dirawat, garing nanti akhirnya, ya. Soyo garing, soyo tuwo, soyo dan seterusnya. Akhirnya begitu, Bu. Masya Allah, ya. Jadi ini jelas, ya Allah, beliau itu rijal, qawwam, ya, imam dalam keluarga kita. Udah piye yuk diterima. Udah, ojo le kurang, sampai saiki gitu ya. Nah, ketika kemudian penjenengan masih rasa nggak puas dengan pasangan itu, ngerasa gerundel, ngerasa gembremeng, ojo dikira suaminya juga enggak gitu. Nah, kan? Coba kalau begitu, ya Allah, aku dino mek kepontal, tahu kepontal ngikuti istrinya, nggak tekan-tekan, mergo dijak melayu terus gak tahu leren. Ya Allah, jangan dikira beliau juga tersiksa, tapi ra kondo-kondo, mek ditahan. Ya Allah, sama nggak kalau begitu? Ya iya, jadi ketika muncul rasa protes kita, bayangkan pasangan kita juga protes sama kita, sehingga kita nggak jadi protes, turun jadinya, ya, egonya turun, yang kemudian kita terima karunia Allah. Posisi syariat, ya Allah, ingat ya, wanita itu kalau taat sama suami, surga. Begitu juga dengan anak tidak bisa memilih dari rahim siapa dia dilahirkan. Sehingga ibu-ibu, mohon maaf gitu ya, anak pun harus kita posisikan sebagai anak. Itu tidak semuanya tuh kita rendahkan. Alah cacilik wae. Anak itu kalau sering dibilangin begitu tuh paling sebel katanya. Bu, jangan bilang gitu Tommy, gitu. Anak-anak tuh begitu, butuh pada titik tertentu dia hargai ketika dia punya ilmu, ketika dia punya pendapat, ketika punya sesuatu yang memang layak untuk dihargai, hargai di hadapan mereka, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Ya Allah, ternyata aku bisa ya, nah, kayak gitu ya. Jadi anak itu selalu ketika kemudian, mohon maaf ya, namanya anak itu melakukan kesalahan itu kan biasa. Kita melakukan kesalahannya dulu ya, sekarang bisa begini, nyapu bisa bersih, nyuci bisa bersih, ngurus rumah tangga bisa baik, itu karena sudah puluhan tahun kita jadi orang ya. Anak baru belajar dia, maka hargai ketika dia kadang-kadang juga jatuh ya, jangan selalu pada posisi yang dia disalahkan. Kamu tuh dasar apa gitu, orang baru belajar megang sapu misal gini, contoh paling mudah aja, kemudian gak bersih, udah dicacat, kira-kira suruh nyapu lagi mau gak? Mau, paling nanti dimarahin, paling nanti gak bener, dan lain sebagainya ya. Jadi ini posisikan anak, hargai mereka, insya Allah mereka akan bertumbuh dengan baik karena ibunya menghargai, ayahnya menghargai dia. Nah, posisi secara syariat itu tidak pernah kita geser. Mohon maaf, ibu karena punya talenta banyak tidak kemudian mengatur suami seenaknya. Ya, laki-laki itu kalau sudah merasa diatur oleh istrinya, sakjane mangkele pol ya di dalam hati. Tapi biasanya meluarkannya lewat keluar ya, entah dilampiaskan ke apa, kemana kayak gitu. Kalau pelampiasannya itu masih benar, ibu masih bersyukur. Tapi kalau pelampiasannya itu salah, tobat nanti ibu ya. Boleh maaf ya.
Mohon maaf itu karena saya sering dapat curhatan gitu ya. Beberapa keluarga yang maaf ini mengkonotasikan istri galak gitu ya. Tahu galak ya? Mudah-mudahan di sini tidak ada yang galak, semuanya solihah. Amin ya robbal alamin. Karena istrinya galak, dia keluar cari ke kafe, kok ketemu dengan pelayan kafe yang cantik, nawarin lemah lembut. Waduh, bis balik terus. Setiap di rumah mulai ada raut muka yang tidak menyenangkan dan tanda-tanda mau keluar kata-kata yang tidak enak, langsung beliau keluar ke kafe semalam, pulang menjelang subuh. Akhirnya apa? Maaf gitu ya, sampai terjerumus ke dalam perselingkuhan, auzubillah min dzalik ya. Sampai kemudian istrinya bilang, ya Allah, kok bisa ya Bu begitu? Salah saya apa? Lah, salah saya apa? Suaminya sudah curhat banyak tentang kondisi istri yang galak tadi itu, ya. Bisa? Baterai mungkin. Ya, terus terbang lagi. Maaf ya. Ini ya. Jadi itu, naudzubillah. Sebelum itu terjadi, maksudnya yang tadi yang sampai kemudian tergoda dengan wanita lain, yuk dibenahi, posisikan beliau sebagai laki-laki, posisikan kita sebagai istri, juga mengemban tanggung jawab yang luar biasa tadi. Dan mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian dari upaya meluruskan agar tidak terjadi. Wong sekarang itu dengar selingkuh, dengan dia main perempuan dengan siapa itu kayak gak asing gitu loh. Nauzubillah, padahal ini kan peristiwa besar, bahaya besar yang terjadi di keluarga. Tapi kenapa kok telinga ini sudah familiar banget? Masya Allah, bagian dari dampak ya kecanggihan teknologi dan cueknya kita dan tidak pedulinya kita dengan urusan-urusan keluarga, urusan-urusan tanggung jawab, akhirnya terjadi begitu. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, bagaimana mengembalikan keluarga pada esensi Islam di era milenial ini adalah saling tolong-menolong, menegakkan adab-adab Islam dalam keluarga. Saling tolong-menolong, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam menegakkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tolong menolong dalam keluarga. Makanya tadi ibu dapat ilmu mau dipraktekkan di keluarga, ya. Itu kan tidak mudah kalau ibu sendiri. Berat, ya. Makanya harus ada kerjasama. Peduli dalam keluarga itu ketika ada, mohon maaf, ada akhlak-akhlak, ya, perilaku di keluarga yang tidak sesuai dengan syariat, itu mikir gitu loh, ya Allah, piye carane ya, tidak ngono lah, ketok ilmune agama akeh kok bapak iki ya wis ben ya wis ben, enggak begitu. Jadi kita mikir piye ya carane, gimana caranya gitu loh. Apalagi era sekarang, ibu mohon maaf ya, anak-anak itu kan secara adab toto kromo sama orang tua, sama apa saja, itu kan mulai menjauh. Dan kita lihat itu, karena milenial mereka itu, ya Allah, blebar, lebu metu, rauno pamit, rauno ini, sama orang tua, lewat di depan orang tua juga tidak ada tata krama. Kita lihat, kita saksikan. Iya, ini harus segera diatasi, harus segera kita cermati, yang kemudian kita bagaimana dibicarakan. Ya Allah, ini masih ada kita loh, ya, masih ada kita lihat, kita saksikan. Kalau ini tidak segera kita atasi, maka ketika kita tidak ada sewaktu-waktu,
nggak tahu anak-anak kita mau jadi seperti apa. Ngerti enggak sama eyangnya, ngerti enggak sama saudara-saudara ayah ibunya, ngerti enggak kalau sama orang tua itu berkata-kata seperti apa, duduk bagaimana, itu kira-kira ngerti enggak? Nah, ini Masya Allah ya. Makanya di situ bagaimana ini nanti agar bisa terbangun dengan baik, kerjasama, tolong menolong ya. Jangan ibu merasa puas ketika sudah baik sendiri ya. Jadi benar-benar ini kita renungkan, ya Allah, menjadi PR besar ya ketika anak-anak itu krungu adzan, asik aja dengar ini, kayak apalagi anak-anak laki-laki ya, dengar adzan itu standar paling mendasar itu bagaimana dia gregetnya untuk segera bangun dari rebahannya, dari tempat duduknya, segera taruh gadgetnya untuk memenuhi panggilan Allah, untuk berangkat ke masjid, itu adalah standar banget gitu loh. Kalau itu tidak terjadi, maka kita punya PR besar. Ya Allah, ini ada apa yang salah dengan adab-adab di keluarga ini yang tidak ditegakkan kayak gitu. Ini gesernya itu sudah amat sangat jauh. Eman, ya Allah, kita masih ada aja anak-anak kok kayak gini. Kalau nggak ada, sebagaimana yang disampaikan oleh kisahnya Nabi Su'aib, ketika beliau sudah, mohon maaf, posisi sakaratul maut ya, sudah ngerasa bahwa beliau sudah mau menghadap Allah. Putra-putrinya dikumpulkan. Beliau bertanya kepada putra-putrinya, wahai anak-anakku, kira-kira kalau ayah meninggal, apa ya yang akan kalian sembah? Urusan nomor 1, tauhid yang ditanyakan. Terus apa jawab putra-putri mereka? Tentu ayah, kami akan menyembah seperti apa yang ayah sembah dan juga seperti apa yang Nabi Allah Ibrahim sembah. Masya Allah, baru ayahnya merasa lega. Artinya urusan tauhid yang ditanyakan pertama kali ketika beliau mau meninggal bukan kamu nanti kalau ayah meninggal mau makan apa, bukan itu yang ditanyakan. Karena kalau urusan tauhid ini ditegakkan pertama kali, insya Allah urusan makan akan bisa diselesaikan. Urusan lain-lain akan bisa diselesaikan karena Allah akan memudahkan, karena Allah akan membersamai, karena Allah akan menjaganya. Tapi kalau sudah urusan ini, ya, urusan tauhid ini tidak bisa ditegakkan lagi, Masya Allah, kita butuh untuk merenung yang dalam. Ya Allah, iya ya, kira-kira kok kepiye jadinya, gimana jadinya anak-anak ini ketika kita tinggalkan? Tetap tegakkah mereka dalam agama Allah atau justru sebaliknya? PR ya. Baik, yang berikutnya yang keenam, tercukupinya kebutuhan materi secara wajar. Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar. Maksudnya apa ini? Ibu-ibu sekalian, dalam rumah tangga itu nggak bisa dilepas urusan materi. Tapi bukan berarti kita terus jadi penuntut ya, Opa. Langsung nodong gitu ya. Materinya harus tercukupi secara wajar ini. Kok aku mau butuh ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bukan itu maksudnya. Kebutuhan mendasar yang tercukupi secara normal, ini yang nomor 1. Yang kedua, entertain, hiburannya boleh, tapi sesekali, ya, bukan dibalik. Hiburannya yang banyak, yang pokok diabaikan, bukan, ya. Jadi intinya begini, ya. Ketika kita urusan materi ini kita cukupkan dalam keluarga, ini nanti urusan ibadah kepada Allah itu menjadi lancar, ya. Harap sholat, ya, tempatnya bersih, sajadahnya empuk, betah untuk sujud, betah, insya Allah. Menutup aurat, bagus, ya, pokoknya menutup deh. Nggak terus harus menutupnya itu wes duwe api ketok meneh pengen lagi enggak begitu maksudnya. Jadi apa ya kalau digambarkan, walaupun ibu-ibu semua kita tahu fitrah wanita itu ujiannya adalah masalah harta,
Tapi bukan berarti terus ngowos, tahu ngowos ya? Besar pasak daripada tiang. Dikei nafkah berapa aja, habis, nggak cukup. Pusing ini laki-laki. Suami pusing. Bukan begitu, ya. Salah satu ciri wanita yang baik itu kan dia bisa mengelola nafkah yang diberikan suami dengan baik, ya. Terus kemudian ada saving, tahu saving ya? Simpanan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Itu harus ada ini. Nah, bagaimana dengan wanita yang hobinya belanja ke mall, duit orang nyantol belas, entah gue tuku klambi, gue tuku tas, gue tuku sandal, gue tuku anak yang bayar SPP kangelan, bayar listrik, tuh neng dina duit, ya Allah. Bukan begitu. Jadi kini kita ajarkan, ayo kita kembalikan, karena apa? Era teknologi sekarang itu menggeser wanita. Wah, buka internet, cret, penjualan online shop tuh. Wah, kalau nggak pandai-pandai kita udah tergiur semua tuh. Ini kok bagus, itu kok bagus. Akhirnya apa? Kita tergoda terus untuk beli. Ini bukan nyalahin yang jualan ya, karena memang jualannya lewat itu, ya kita nggak boleh nyalahin ya. Tapi kita tuh punya rem, ya, punya rem mana-mana yang memang kita harus penuhi, ya, mana-mana yang memang kita harus, ya, jangan dulu, ntar dulu, tahan dulu, karena ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang lebih penting, ya, bukan hanya entertain talk, gitu ya, bukan hanya hiburan-hiburan talk, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Dan suami, gitu ya, suami itu mencari nafkah itu luar biasa. Ini saya menceritakan suami yang ideal ya. Adapun kadang ada suami yang agak seret ngeluarin nafkah, itu kasus masing-masing, tidak semuanya. Tapi insya Allah selama beliau paham jadi laki-laki, maka tugas mencari nafkah dia akan optimal. Saking optimalnya tuh mau dimakan aja eman. Ya Allah, istriku, anakku makan apa ya? Misalnya habis gajian itu mau nyelipkan sedikit aja mikirnya panjang. Ada suami yang macam begitu ya. Dan ini karunia yang luar biasa ya. Nah, kalau suami aja mikir mau makan mau beli makan agak enak sedikit aja mikir, kita yang dikasih terus ngowos gitu. Kira-kira bagaimana ini? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihinya nggak jalan di situ. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah berat. Duit nafkah suamimu wis kok gopo wae. Aduh, apa ya? Bingung. Yang kemarin untuk baju, yang kemarin untuk tas, untuk ini. Masya Allah. Pertanggungjawaban ini berat nanti di hadapan Allah. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian diselamatkan ya dari ini. Kita kelola dengan baik. Kalaulah kita harus jempalit sendiri, ada ibu-ibu tuh yang luar biasa ya, superwoman ya. Suaminya kebetulan memang bakat bisnisnya itu di bawahnya istri. Istri itu apa-apa kadang bisa jadi duit. Kalau suaminya itu sudah ini gaduk rono ora dadi, kadang-kadang begitu diterima ya. Insya Allah doa beliau itu yang justru akan memudahkan penjenengan dapat rezeki dari Allah, jalannya dari situ. Sehingga ini nanti jaminan yang jenengan dapat 2 pahala sedekah untuk keluarga dan pahala menyambung silaturahim. Masya Allah, luar biasa ya. Sehingga jangan sampai kemudian ngerasa omah gila ramah, aku mungkin ramangan. Astagfirullahaladzim. Tidak seperti itu. Dimudahkannya penjenengan dapat rezeki itu karena dongone suami yang tidak ditunjukkan ke jenengan ya. Suamiku sakjane yo mikir, ya Allah, iya ternyata bojoku ki tangane urip, tahu tangan urip. Apa tadi itu dari duit gitu loh. Saya punya teman luar biasa, teman saya itu ya suaminya kebetulan apa adanya begitu, tapi beliau ini wanita cantik solihah gitu ya. Ya Allah, ono kates mateng jadi duit, godong kates jadi duit, pisang mateng di kebunnya jadi uang. Karena beliau itu ternyata rajin ke pasar dan orang tuh sudah tahu kalau masakan beliau itu enak.
Selalu setiap ke pasar itu gowo gedang goreng, gowo buntil, gowo ada sembarang, habis laris manis, hari-hari seperti itu. Jadi beliau itu nggak bisa lihat barang di rumah yang kemudian jadi nganggur begitu aja, selalu bisa dimanfaatkan, masya Allah. Sehingga hari-hari urusan makan tidak ada masalah, walaupun mungkin suaminya tidak berpenghasilan dari real kerja apa gitu, tapi masya Allah gitu ya. Ini saya melihat, ya Allah. Terus saya ke sana, saya dikasih makanan tuh sekedar tahu isi tuh, Bu, masya Allah, enak banget. Saya tanya resepnya, Mbak, resepnya apa? Tuh dikasih bumbu ini. Tak praktekkan di rumah. Beda, saya komplain gitu loh. Saya datang lagi, Mbak, kok saya nggak enak? Alah, ibu itu bakatnya beda katanya gitu. Kalau saya suruh kasih ini kayak ibu ya nggak bisa, tapi ya ini sudahlah, yang masak saya aja, ibu dimakan katanya gitu. Masya Allah, ndak di situ. Ya Allah, Allah tuh sudah kasih ya. Apa ya? Ini sumber rizki masing-masing ya. Yang itu bukan tidak mungkin bahwa itu adalah kontribusi suami yang besar gitu ya. Doa-doa beliau, pikiran beliau yang doa nih istrinya, ya Allah, muka-muka istriku tetap sehat karena dia yang nyari ini, yang buat ini, muka-muka istriku, dan seterusnya. Artinya apa? Jangan dikira walaupun beliau diam itu kontribusinya besar buat kita. Baik, tercukupi akhirnya. Yang terakhir, udah lewat jamnya ya. Rumah dijaga dari pengaruh lingkungan yang buruk. Rumah dijaga dari pengaruh lingkungan yang buruk dan kita terlibat dalam pembinaan masyarakat. Rumah dijaga dari pengaruh lingkungan yang buruk dan kita ikut terlibat dalam pembinaan masyarakat. Ya. Ibu, sekuat apapun, belum selesai. Rumah dijaga dari pengaruh lingkungan yang buruk dan kita terlibat dalam pembinaan masyarakat. Ibu, sekuat apapun kita jaga keluarga kita, nggak mungkin kan anak-anak suami mau dikurung di rumah, itu kan nggak mungkin. Pasti dia akan keluar kemana, berinteraksi, ikut ronda, ikut kegiatan, ikut jamaah di masjid dan lain sebagainya. Kalau dalam lingkungan itu ada sesuatu yang buruk dan kita tidak peduli, apa yang terjadi? Anak-anak, suami, dan termasuk kita terkontaminasi. Ya. Jadi kayak main bola pingpong, bola balik, di sini dijaga, keluar kena lagi, dijaga kena lagi. Maka apa upaya? Dijaga dan kemudian kita terlibat. Kok ada rumah yang kita mencurigakan? Tahu mencurigakan? Orang ono suarane ning motor kok jejeran akeh ning jero, kira-kira ning jero ono apa? Ini peduli kita, ya. Kemarin ada kasus juga yang begitu ya, ada teman yang cerita. Iya, tidak ada suaranya, tapi kok masya Allah ya, ternyata ketahuan bahwa di situ sudah ada praktek prostitusi ya. Jadi satu ketahuan. Yang kedua, kadang nyata malam hari ribut sampai pagi, masuk dalam kategori pergaulan bebas, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari yang kita peduli. Kok ada ini, bagaimana ya caranya? Nah kita tegur, kita luruskan. Wah udah diluruskan malah marah ya Bu. Kalau marah libatkan aparat desa ya, misalnya RT, RW dan lain sebagainya. Artinya kita peduli. Dan bahkan masya Allah ya, kemarin dari kasus yang diceritakan ada prostitusi itu sampai kemudian punya inisiatif, gimana kalau kita adakan taklim aja? Alhamdulillah, akhirnya ternyata daerah itu yang tadinya maaf ya, ada rumah beberapa yang untuk praktek prostitusi, ada tempat yang untuk maaf juga kebiasaan masyarakatnya itu masih sangat awam, sabung ayam, judi, yang kayak gitu ya. Alhamdulillah ya, karena kepedulian dari salah seorang yang kemudian melibatkan RT RW, akhirnya
sabung ayam sudah tidak ada lagi, rumah yang untuk prostitusi sudah tidak ada lagi. Terus kemudian yang menggembirakan lagi, ada salah satu warga yang mewakafkan tanahnya untuk bangun musola di situ. Masya Allah ya. Ini kalau kita tidak ada kepedulian, kalau kita tidak ada keberanian, nggak akan terjadi begitu. Sampai akhirnya masyarakat yang tadinya awam banget urusan sholat, sekarang sudah pada bisa sholat. Subhanallah ya. Jadi ini penting ya, kita itu tidak solih atau solihah dalam keluarga sendiri, tapi bagaimana bisa mensolihahkan kampung kita, lingkungan kita, karena ini akan berdampak kepada keluarga kita. Masya Allah. Kepedulian ini yang sekarang mulai bergeser amat sangat jauh. Mudah-mudahan dari kita bisa diawali bagaimana kita peduli. Ya Allah, ning desaku kita tahu ini apa yang negatif itu kemudian menjadi catatan dan kita menjadi berpikir ya, piye carane ben sesuatu yang negatif itu tidak kemudian masuk ke keluarga kita, tidak mempengaruhi keluarga kita, tapi kemudian bisa disulap, berubah menjadi bagian-bagian dari yang di situ ada nilai-nilai amal soleh yang nanti akan menjadi jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian, kira-kira dari sekian poin ya, berat apa tidak ini? Enggak ya. Ini harus ya. Makanya kita punya jamaah ini adalah nanti saling share. Ya Allah, kok aku kangelan untuk poin ini ya. Gimana caranya ya? Mungkin ada tips ya. Kita pentingnya punya bi'ah solihah, lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung, lingkungan yang sama-sama pingin ya di hadapan Allah nanti menjadi baik. Maka di situ kita bisa saling-saling. Jangan sharingnya itu, maaf ya, bojoku kok ngomong ini piye ya carane, aku ki sebel tenan, itu ditahan dulu. Gitu ya. Bukan tidak boleh kita curhatan, tapi dalam rangka memperbaiki itu boleh kita niatannya dijaga bahwa saya ingin membuka, menyampaikan sesuatu yang negatif dengan pasangan itu dalam rangka mau ngatasi, bukan cuman ember, bukan karena sebelnya gitu ya, tapi benar-benar ini biar ada solusi, biar beliau berubah, biar beliau menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan majelis kita ini selalu dalam keberkahan dan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi bahwa nilai-nilai yang kita sampaikan adalah bukan nilai-nilai langitan, tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan, Allah memudahkan kita untuk mengamalkan untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Mungkin mau bertanya, dipersilakan. Gak apa-apa, jamnya udah lewat. Kebanyakan tadi ya. Ada yang ditanyakan? Enggak Bu, ini mau praktek telek-telek gitu misalnya ya. Sudah? Baik, kalau sudah enggak. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang agak nomor 2. Saya pribadi ya sudah jadi yang gitu, nenek gitu. Jadi anak-anak itu, cucu-cucu itu memang di sini kan dipraktekkan secara kadang ada kendalanya untuk mengatasinya. Sebagai nenek gitu, kadang ada agak sulit. Kadang anak-anaknya sudah bangun, orang tuanya belum bangun. Kadang ibunya yang belum bangun, bapaknya sudah bangun. Nanti kalau cucunya dibilang, Pak saya masih tidur, Mama aja masih tidur. Jadi solusi bagaimana untuk mengatasinya? Sebagai nenek mau mentegur kita berat, cuman ya gimana lah kita jadi minta jangan. Iya. Makasih. Pribadi saya aja dulu. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya pertanyaan yang sama, kasus yang sama? Kayaknya hampir persoalan kita semua. Mungkin ada yang belum jadi ya, ini aja. Tapi Masya Allah, inilah sebenarnya persoalan yang sering kita hadapi ya.
kita sebagai orang tua, ya, maka cara pertama, ibu sudah kasih contoh, saya yakin, ya, ibu sudah bangun duluan, tidak mungkin mau bangunin kok belum bangun, ya. Bangun. Yang kedua, keluarga terdekat siapa? Anak kita. Posisi anak kita sebagai istri atau sebagai suami, itu yang kita bilangin dulu. Nah, jadi ada langkah step by step. Setelah kita menteladan, memberikan kutuh, memberikan contoh, maka langkah yang kedua adalah menegur orang paling dekat dengan kita, yaitu anak kita. Kalau anak kita sebagai suami, maka suami itu yang kita dekati. Nah, kok ibu tuh prihatin kalau menyaksikan seperti ini, ayo toh diawali dari kamu, kasih contoh bagaimana agar keluarga ini urusan sholat itu tegak 5 waktu, terutama waktu subuh. Nah, nanti kalau sudah itu, diharapkan nih posisi kalau misalnya anak kita adalah suaminya, suami ngasih tahu istrinya, ya. Suami ngasih tahu istrinya, setelah kemudian semua dua-duanya sudah bisa jalan, baru klop untuk ngasih tahu anaknya. Jadi mohon maaf, nenek jangan bicara langsung kepada mereka karena mereka itu kadang-kadang, maaf ya, saya tuh kadang-kadang juga lihat ibu saya itu juga begitu, bocah kok digandani kok angel temen, ya karena cara, maaf ya, cara ngasih taunya nggak dong menurut mereka. Bahasanya apa, cara emosinya seperti apa, itu yang lebih paham adalah insya Allah orang tuanya sendiri. Makanya diharapkan ini orang tua sudah kita pegang dua-duanya, laki-laki dan perempuannya itu sudah kita pegang, yang kemudian bisa ngasih tahu kepada anak, insya Allah pelan-pelan. Terus jangan lupa doakan, didoakan. Kita tuh kadang-kadang bangunin, mohon maaf saya sendiri bangunin anak itu, saya bisikkan di telinga, ya Allah mudah-mudahan anakku dimudahkan untuk bangun subuh. Begitu kita bangunkan, nyet langsung bangun. Karena tadi sudah dengar doa kita di telinganya, Masya Allah ya. Jadi ini bagian dari trik ya Ibu. Terus kemarin sudah saya contohkan, kadang-kadang anak itu minta dibangunkan dengan sesuatu yang dia suka, ya. Nah ini bagian trik berikutnya. Tapi tidak selalu. Nanti kalau apa-apa jadi minta makan, jadi minta minum dan seterusnya, dia bangun karena itu, nggak bagus yang begitu. Sekali 2 kali aja dirangsang dengan kesukaan-kesukaan dia, tapi tidak selalu. Nah gitu nggih. Jadi pertama mungkin kita kondisikan dulu anak paling dekat kita, anak kita, terus kemudian menantunya, baru dua-duanya suami istri inilah yang kemudian menggerakkan bagaimana agar anak bisa bangun. Ini kerjasama. Karena kalau kita langsung terjun, yang ada nanti cuma jengkel ya Bu. Iya, aduh bocah di wong tua kok gak respon, gak apa, jengkel, nanti malah kurang produktif, malah jadinya mohon maaf anak jauh dengan eyangnya, ya. Oh nggak enak kalau ada eyang tuh, kayak gitu tanda petik ya. Mudah-mudahan itu nggak sampai terjadi ya. Terus doakan terus, insya Allah doa dari eyangnya itu bagian dari kan masih ada kaitannya dengan rahim dengan ibunya ya. Jadi insya Allah istijabah, cuman butuh waktu dan butuh kesabaran. Inilah milenial itu sekarang begini, kadang-kadang anak itu agak dikerasin dikit protes, nggak mau ya. Makanya sementara orang-orang dulu gitu ya, termasuk kita kolonial gitu ya, generasi kolonial itu kan kadang-kadang dengan kata-kata yang ini ya. Makanya itu insya Allah ya Bu, itu semoga bisa memberikan solusi ya. Ada lagi? Udah cukup ya? Karena sudah mau 9:30 ya. Kita tutup. Sekali lagi kita mohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan selalu ya berada dalam keberkahan dan ridha dari Allah. Doa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang di majelis ini mohon kepada-Mu ya Allah, beri kesanggupan kepada kami ya Allah untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk tetap tegak di jalan. Beri kekuatan kepada kami ya Allah
agar kami bisa menjadi muslimah yang solehah, muslimah yang taat kepada suami, muslimah yang bisa mendidik anak-anak agar menjadi soleh dan solehah, ya Allah. Sungguh kami berharap kepadamu, ya Allah, ingin menjadikan rumah kami adalah baiti jannati, rumahku, surgaku, yang memberikan betah buat anggota keluarga, baik diriku, suamiku, dan anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, berkahi kami, lindungi kami, jaga kami, sehingga kami bisa mendidik anak-anak untuk menjadi soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.